Menitipkan lelah di tepi sajadah untuk tetap berserah. Siapa di antara bunda yang pernah ngerasa lelah dalam hidupnya? Angkat tangan, katakan saya. Kelihatan dari wajahnya. Bunda sayang, tidak ada yang salah dengan perasaan lelah. Yang salah itu saat kita berhenti melangkah setelah kita merasakan lelah dalam hidup kita. Orang beriman itu tidak boleh menyerah. Orang beriman itu tidak boleh putus harapan dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang beriman punya Allah di hatinya. Quran surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa, dan janganlah kalian merasa lemah, dan janganlah kalian bersedih hati. Kenapa? Karena kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya, orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau orang beriman kepada Allah. Orang beriman, dia akan kuat menjalani hidup. Orang beriman bukan tak punya masalah. Orang beriman punya masalah. Tapi orang beriman diberi tenang oleh Allah dalam menghadapi masalah. Bahkan mohon maaf, biasanya semakin orang itu beriman, semakin orang itu berat ujiannya. Betul? Semakin orang itu dekat dengan Allah, maka semakin banyak ujian yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Kenapa? Ya, karena Allah ingin orang itu semakin dekat dengan Allah. Kenapa ya? Kadang ujian yang paling berat itu justru datang dari orang yang paling dekat. Karena Allah ingin hati hambanya tidak melekat pada satu perasaan selain perasaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengambil sesuatu dari seseorang sampai membuat dia lelah? Agar cinta kepada seseorang itu tidak terlalu melekat dan menjadikan dia mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil suaminya, kadang mungkin harus dipisahkan dengan anaknya, kadang mungkin harus dilepaskan dari pekerjaannya, kadang mungkin harus habis hartanya, sampai membuat dia lelah. Hati-hati, akan semakin lelah kalau sandarannya bukan Allah. Betul? Akan semakin capek kalau harapannya bukan Allah. Tapi akan semakin kuat kalau sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika kita merasa lelah, cukuplah sajadah menjadi tempat berserah. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah mengecewakan kita. Siapa dia? Allah. Libatkan Allah, hadirkan Allah dalam setiap lelah yang kita rasakan. Percayalah, ada kebaikan yang sedang Allah siapkan dari semua sakit hati yang pernah kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir makin terus berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya masing-masing. Ada yang memilih kondisi untuk berpisah dengan pasangan karena satu hal yang mungkin tidak bisa disatukan lagi. Silahkan, itu mungkin adalah pilihan. Tapi yang sering AA sampaikan berkali-kali, jangan sampai perpisahan rumah tanggamu yang menjadi korban adalah anakmu yang hubungannya menjadi berbeda dengan orang tuanya. Betul? Apalagi
memisahkan anak dengan ibunya. Tentu ini kondisi yang sangat berat untuk diungkapkan. Bagaimanapun anak pernah hadir di rahim ibu selama 9 bulan. Pernah dilahirkan, keluar darah, hidup dan mati untuk diperjuangkan. Disusui, dibersamai dalam kebaikan, kemudian harus dipisahkan. Rasanya terlalu zalim keadaan itu untuk memisahkan anak dengan ibunya. Hati ibu yang mana yang tidak mengalami kesedihan ketika harus dipisahkan dari anaknya? Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka jangan kaget, satu kali ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Summa abuka," kemudian ayahmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan 1 kali. Kenapa? Karena ada 3 kemuliaan ibu yang tak dimiliki oleh ayah. 1, ibu mengandungnya. 2, ibu melahirkannya. 3, ibu menyusuinya. Coba bayangkan, semua pengorbanan itu harus diganti dengan perpisahan bersama anak. Tentu tidak mudah untuk bisa diterima. Maka Mbak Asa, Kak Paula, teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati semua di antara kita. Ikhlas untuk melepas, ridho untuk menerima setiap keadaannya. Mungkinkah anak menyertakan ibu dalam doa-doa jika dipisahkan? Bukan lagi mungkin, harus. Mohon maaf ya, doa ibu itu mustajab. Ibu itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berpesan untuk semua ibu, sesakit apapun perasaanmu, doakan anak-anakmu. Sesakit apapun keadaanmu, terus doakan anakmu agar anakmu dilembutkan hatinya. Mungkin wajahmu tak bisa bertemu dengannya, tapi doamu terus menyertai hidupnya. Terus doakan. Maka tadi Kak Paula Ahilman tanya, beliau kirim sholawat, beliau baca zikir, baca doa. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Apalagi kalau semua jarak dipisahkan, kondisi tak menentu untuk dihadirkan, maka doa jadi jawaban. Dan ingat, jangan pernah berhenti berdoa. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Ya Allah, aku titipkan kepadamu anak kandungku, buah hatiku, yang hari ini tak bisa aku rangkul badannya, tak bisa aku peluk tubuhnya, tapi aku titipkan doaku untuknya. Ya Rabb, lembutkan hatinya, agar di hatinya tetap ada namaku yang diucapkan dalam setiap doa-doanya. Semoga anak kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Paula, Mbak Asya, jangan khawatir anak lupa sama kita. Selama ada doa yang kita sertakan, pasti akan ada kebaikan yang Allah hadirkan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jika telinga manusia sudah tak bisa mendengarkan keluh kesah kita, sudah saatnya sajadah menjadi tempat terbaik kita menengadah kepada Allah, meminta kepada Allah, sampai Allah gerakan takdirnya untuk mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Dakwah Islam. Terima kasih.